Halo teman-teman semua, para penggemar beras dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari alam gaib sampai ke alam kubur. Nah, hari ini saya akan berbagi tutorial ataupun cara membuat tea wine ataupun wine yang beraroma teh dengan cara yang mudah, murah, dan praktis. Di mana saya katakan mudah, bahan-bahannya sangat mudah didapat dan murah. Juga cara pembuatannya sangat mudah. Mari kita mulai teman-teman ya. Minuman wine sangat disukai oleh banyak manusia di planet bumi. Namun karena rasanya yang sangat nikmat, tentu harganya sangat mahal pula. Ada juga sih yang murah. Nah, saya akan memberikan alternatif membuat wine homemade atau kita buat sendiri secara tradisional dengan cara yang mudah dan dengan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat. Oke, langsung saja bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama gula pasir teman-teman ya. Gula pasir sebanyak 1 kg. Kalian bisa memakai gula merek apa saja atau seperti saya ini yang tidak bermerek ya, atau gula curah sebanyak 1 kg. Nah, kenapa saya pakai cuma 1 kg gula pasir? Karena saya hanya mengejar kadar alkohol wine tea saya nanti hanya sekitar 15 sampai 19% saja teman-teman ya. Tentu saja kalau teman-teman ingin lebih keras, ingin lebih tinggi lagi kadar alkoholnya, gampang saja, tinggal menambahkan gula pasirnya. Intinya semakin banyak gula pasir yang kita gunakan, maka kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Itu teman-teman ya. Lalu yang kedua, karena ini wine tea, tentu saja saya akan memakai teh. Nah teman-teman boleh memakai teh merek apa saja, bentuknya apapun sesuai selera kalian ya. Nah kali ini saya akan memakai teh celup yang beraroma melati teman-teman ya. Karena saya ingin nanti tea wine saya beraroma melati yang akan dikombinasikan dengan aroma kayu manis. Pada saat ini saya akan memakai 5 kantong saja teman-teman ya. Teh celup biasa teman-teman, murah harganya, bisa didapatkan di sekitar kalian. Lalu selanjutnya kita butuh kayu manis teman-teman ya. Kayu manis untuk aroma penyedap ataupun supaya wine tea kita atau tea wine kita akan beraroma harum dan manis. Jadi nanti jadinya tea wine yang berkarakter light karena kadar alkoholnya cuma 19% maksimal, dan juga beraroma melati perpaduan dengan kayu manis gitu ya. Selanjutnya untuk fermentasi saya butuh ragi. Teman-teman boleh pakai ragi merek apapun, bebas saja. Tapi kali ini saya akan memakai ragi merek Fermipan. Kita cuma butuh 1 bungkus saja teman-teman ya. Kalau tadi kayu manisnya secukupnya sesuai selera ya. Oke, lalu selain bahan-bahan ini kita butuhkan air mineral atau air minum sebanyak 3 liter saja teman-teman ya. Ya. Jadi gula pasirnya 1 kg, teh celupnya 5 kantong, kayu manis secukupnya, ragi Fermipan 1 bungkus, dan air mineral atau air minum biasa sebanyak 3 liter saja. Oke. Nah selanjutnya alat-alat apa saja yang kita butuhkan? Tentu saja yang pertama adalah panci untuk memasak atau merebus airnya nanti teman-teman ya. Panci apapun yang kalian punya di rumah, yang penting bisa menampung air sebanyak 3 liter atau 5 liter gitu teman-teman ya. Lalu berikutnya kita butuh tabung untuk fermentasi. Nah, tabung fermentasi ini idealnya sih pakai tabung yang terbuat dari bahan kaca atau gelas ya. Tapi itu kan harganya mahal teman-teman ya. Dan juga agak sulit didapatkan. Tidak semua toko kimia menjual tabung tersebut. Maka dari itu saya
akan memakai galon air biasa saja teman-teman ya, yang berukuran kalau nggak salah ini 5 liter atau 7 liter ya. Banyak sekali bisa kita dapatkan di minimart ya, dengan harga yang murah. Tapi tabung ini sudah saya modifikasi dengan tutupnya saya lubangi ya, menggunakan gunting supaya nanti bisa untuk sistem pembuangan karbonnya atau oksidasi ya. Lalu kita butuh selang plastik ini. Ya banyak-banyak, cuma butuh 1 meter aja teman-teman ya. Ini mudah sekali didapatkan di toko bangunan. Harganya cuma Rp2.000 per meter. Saya butuh cuma 1 meter saja. Selanjutnya kita butuh untuk pembuangan karbonnya, kita butuh botol mineral biasa ya, yang sering kita dapatkan. Botol mineral yang sudah tidak terpakai atau bekas, kita gunakan saja yang kapasitas 1,5 liter lah ya, atau yang 500 ml pun enggak apa-apa ya, pokoknya ada. Oke teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara memodifikasi tabung fermentasi yang terbuat dari galon. Oke, kita copot dulu tutupnya. Di sini sudah saya bolongi atau lubangi menggunakan obeng atau gunting ya, secukupnya saja yang sesuai dengan ukuran selang plastik yang akan kita pakai. Hal ini sangat penting teman-teman ya. Lalu kita masukkan saja selang plastiknya, sekitar nongol sedikit gitu aja ya teman-teman ya, seperti ini ya, kelihatan ya. Lalu kita harus mensegel atau menutup lubang-lubang yang masih terlihat ya, atau yang masih ada. Ini fungsinya agar udara atau oksigen tidak masuk ke dalam tabung fermentasi. Kalau oksigen atau udaranya masuk, nanti fermentasi kita bisa dibilang gagal teman-teman ya. Itu ya. Lalu bagaimana cara menambalnya? Kita memerlukan lem plastik, lem tembak plastik ya. Oh saya nggak punya tembak plastiknya bang. Kalem, santai. Nggak perlu kalian punya lem atau alat tembak plastik ya. Cukup kalian beli isi lem plastik ini saja. Harganya cuma 1.500 satu batang ya. Dan kita cuma butuh korek gas atau korek api ya untuk memanasinya. Nih, saya tunjukkan teman-teman ya. Taruh dulu. Pertama kita panasi dulu isi lemnya secukupnya sampai dia agak meleleh gitu teman-teman ya. Lalu kita tambalkan. Kita butuh ketelitian dan ketelatenan ya. Kita panaskan lagi. Nggak perlu ada alat tembak lem plastik teman-teman ya, cukup 1.500 dan korek jadi. Ini tutup, tidak bisa ada udara yang masuk. Nah, kita pastikan tertutup semua rapat ya, supaya ada celah. Kita periksa lagi apakah sudah tidak ada celah. Kalau masih ada celah, harus kita tembal supaya dia benar-benar kedap udara. Itu pula di bagian bawahnya ya, kita segel atau kita seal juga ya, supaya lebih aman. Cukup dipanasi dengan korek gas saja teman-teman ya, udah cukup, nggak perlu alat tembak. Nah, sudah tersegel semua ya, tidak ada celah sedikit pun, mana oksigen atau udara tidak akan bisa masuk ke dalam tabung kita. Nah, periksa sekali lagi, butuh ketelatenan memang teman-teman ya. Ini tidak sulit untuk dilakukan teman-teman ya, kalian tidak perlu ahli-ahli banget.
Cukup dengan ketelitian dan ketelatenan saja sudah cukup ya. Nah, kalau sudah dipastikan tidak ada celah sama sekali, lalu kita keringkan dulu teman-teman ya, kita diamkan saja selama beberapa menit, dia akan kering sendiri. Nah, ini fungsinya pada saat fermentasi, maka karbon yang dihasilkan dari hasil fermentasi itu harus kita buang teman-teman ya, melalui katup ini ataupun selang ini. Sedangkan kita tidak mau atau tidak boleh ada oksigen atau udara yang masuk. Nah, nanti saya praktekkan ya. Ini misalnya sudah ada cairannya, wine-nya ya. Lalu kita butuh tabung pembuangannya dari tabung air mineral biasa saja teman-teman ya. Ini ya. Selang yang tadi sudah kita modifikasi, ujungnya yang satunya ini ya, kita masukkan ke dalam botol mineral yang berisi air. Kita isi air saja separuhnya ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi karbon yang dihasilkan oleh hasil fermentasi akan dibuang ke dalam botol ini, botol air mineral ini ya. Makanya saya berikan air supaya gasnya bisa terbuang, tapi udara tidak bisa masuk ke dalam tabung. Bisa paham teman-teman ya? Itulah cara fermentasinya. Mudah kan? Udahlah. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada tahap pembuatannya. Kita siapkan kompor dan panci yang bersih. Lalu kita tuangkan saja air minum atau air mineral sebanyak 3 liter. Lalu kita masukkan saja gula pasir sebanyak 1 kilo tadi ya. Dan saja kita akan memasaknya. Cukup. Kita nyalakan kompornya teman-teman ya, dengan api yang sedang saja. Lalu kita masukkan teh celup atau tea bag-nya sebanyak 5 kantong tadi ya. Ini sudah saya potong talinya biar nggak ngeribetin. Masukkan saja teman-teman ya. Masak teh. Setelah itu kayu manis kita masukkan semua ya, atau sesuai selera. Ini saya beli pasar tadi cuma 5.000 aja segini ya. Saya rasa udah cukup lah untuk aroma sebanyak 3 liter. Kita masukkan saja teman-teman ya. Nah, selama proses merebus ini kita aduk-aduk dulu supaya gulanya bisa merata. Larut bersama air dan ekstrak teh serta kayu manisnya teman-teman ya. Nah, ini tergolong mudah pembuatannya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman bisa semua lah. Saya aja yang nggak bisa masak bisa ya. Apalagi teman-teman. Nah, aduk-aduk teman-teman ya biar rata. Sambil dipanasi dengan api yang sedang saja. Jangan terlalu besar apinya teman-teman ya. Saya cuma pakai 5 kantong teh melati, supaya aromanya tetap dapat, tapi nanti warna atau kepekatan wine-nya itu tidak terlalu pekat teman-teman ya. Mengingat wine yang akan saya buat ini berkarakter light atau soft, namun beraroma yasmin atau melati, perpaduan dengan harumnya kayu manis atau wanginya aroma kayu manis gitu teman-teman ya. Udah kebayang ya? Kita aduk saja teman-teman sampai merata. Ya, kita memasaknya atau merebusnya antara 7 sampai 10 menit ya. Pokoknya sampai mendidih dan semua bahan atau gula itu larut di dalam airnya. Nah, kalau dikira sudah cukup merata gulanya larut dengan air, ini masih tetap kita masak ya. Kita tutup saja sampai dia mendidih.
kira-kira 7 sampai 10 menit teman-teman ya. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, maka lebih baik kita udut dulu. Kebetulan ini tanggal 17 November ya, kita akan membuatnya nanti kita panen pada saat menjelang malam tahun baru. Asik kan ya? Jadi malam tahun baru kita sudah punya amunisi teman-teman ya. Sekali lagi, wine tea yang akan saya hasilkan ini berkarakter soft atau light ya, karena saya mengejar kadar alkohol hanya 15 sampai 19% saja. Nah teman-teman, kalau menurut teman-teman itu kurang, tinggal menambahkan gula pasir saja gitu teman-teman ya. Nah, larutannya sudah mulai mendidih teman-teman ya. Kita buka saja. Kita matikan saja kompornya teman-teman ya, karena ini sudah mendidih dan cukup. Lalu kita diamkan atau kita dinginkan antara 45 menit sampai 1 jam lebih gitu ya, tergantung situasinya ataupun panci yang kalian pakai. Biasanya sih 1 jam atau 40 menit sampai benar-benar dingin kita biarkan saja teman-teman ya. Oke teman-teman, karena larutan ekstrak gula, teh, dan kayu manisnya sudah dingin, maka kita lanjut ke tahapan atau proses berikutnya. Nah, sekarang kita singkirkan dulu kantong-kantong teh yang tadi ya. Kita tidak perlukan lagi. Kita buang saja. Bersihkan dulu semua isinya. Kayu manisnya kayaknya hancur teman-teman ya, saya nggak tahu kok nggak kelihatan ya, atau tertelan di dalam ya. Hancur sepertinya larut ya, seperti good ini ya, larut bersama air teh dan gulanya. Setelah itu yang kita lakukan adalah memberikan bubuk fermentasi, yaitu Permipan ya. Kita memakai Permipan 1 bungkus saja sudah cukup. Kita masukkan semuanya 1 bungkus Permipan ya, supaya tak tersisa. Lalu kita aduk agar merata dan larut. Ragi atau Permipan inilah yang berfungsi untuk melakukan fermentasi terhadap cairan gula dan teh itu untuk menjadi alkohol ya. Itu tadi, kalau saya tadi kan menargetkan kadar alkoholnya hanya sekitar 15 sampai 19% saja teman-teman ya. Karena saya bertujuan untuk membuat wine yang berkarakter light atau soft. Namun walaupun karakternya light atau soft ya, cuma kalau kalian minumnya kebanyakan ya juga abok juga ya. Makanya bakal abuk juga nanti kalian ya. Oke, kita aduk-aduk saja sampai semuanya larut ya. Nah, kalau ragi atau Permipannya sudah larut dan merata ya, kita diamkan dulu beberapa menit teman-teman ya, kira-kira 5 sampai 10 menit. Kita diamkan dulu saja ya sebelum kita masukkan ke dalam tabung fermentasi. Oke teman-teman, setelah kita diamkan selama kurang lebih 10 menit, sekarang saatnya kita tuangkan larutan ekstrak teh dan gula ini ke dalam tabung fermentasi. Saya menggunakan corong dan saringan teman-teman ya, supaya hasilnya lebih halus nanti ya. Oke, kita tuang pelan-pelan saja sampai semua terisi ya. Tidak perlu terburu-buru, harus kalem, harus santai supaya hasilnya juga
kalem hasilnya. Kok kalem ya? Ya begitulah kira-kira. Hasilnya biar elegan maksudnya gitu ya. Oke. Ini sesuai dengan apa ya? Perkiraan saya dengan memakai hanya 5 kantong teh tadi, warnanya tidak akan terlalu pekat ya. Sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau Anda memakai black tea atau teh hitam, mungkin hasilnya akan pekat ya. Tapi itu terserah masing-masing selera kalian saja ya. Kalau saya ingin wine tea ini warnanya nanti tidak terlalu pekat. Oke teman-teman, seluruh larutan ekstraknya sudah masuk ke dalam tabung fermentasi ya. Saatnya kita tutup tabung fermentasi ini untuk kita lakukan proses fermentasi. Kita tutup rapat-rapat teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah tertutup rapat, bisa kita amankan lagi dengan lakban ya di sekitar tutupnya supaya lebih aman lagi, menjamin tabung fermentasi kita betul-betul kedap udara atau kedap oksigen teman-teman gitu ya. Nah setelah itu barulah kita masukkan selang yang di sisi luarnya ke dalam botol air mineral bekas yang sudah saya isikan dengan air. Nah ini kita tunggu sampai karbon dioksidanya keluar melalui selang ini dan ditampung oleh botol air mineral sebagai penampungan karbon yang diisi air ya, supaya udara tidak masuk. Seperti itu teman-teman ya. Nah kalau sudah selesai, kita akan ke tahap berikutnya, yaitu penyimpanan atau proses fermentasi selama 28 hari 28 hari teman-teman ya. Kita tempatkan botol ini atau tabung fermentasi ini di dalam ruangan yang temperaturnya suhu kamar atau temperatur normal, tanpa ada air conditioner atau AC, dan tidak terkena sinar matahari selama 28 hari teman-teman ya. Biasanya nanti kalau sudah 28 hari sudah tidak ada gelembung-gelembung lagi ya, nah, keluar lagi, artinya sudah siap kita panen. Ya begitu saja cara membuatnya. Gampang kan? Gampang. Selamat mencoba teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya kalau saya nggak males. Ciao.